Oke, ya nggak apa-apa, pencet aja. Ya, tuh 2, 3. Halo semuanya dan selamat datang di acara podcast CFLS. Kenalin, aku Damara sebagai moderator podcast kali ini. Dan hari ini di podcast CFLS bakal ngebahas tentang coba tebak. Benar, kita bakal ngebahas seputar IFLS. Di podcast kali ini juga aku nggak sendiri, tapi ditemani sama tidak lain dan tidak bukan adalah wakil ketua dari UKM IFLS ITS. Silahkan perkenalan diri. Halo, halo semua. Perkenalkan, Halo. namaku Naufal Rais Nada atau biasa dipanggil Narada Nada. Aku sekarang menjabat sebagai wakil ketua atau wakil presiden dari UKM IFLS. Halo. Halo, Oke, langsung aja nih. Pasti teman-teman pendengar juga udah nggak sabar pengen tahu apa sih IFLS itu. Langsung aja, apa sih IFLS itu, Mas? Jadi IFLS itu dia itu singkatan, panjangannya itu adalah ITS, Foreign Language Society. Kalau mau lebih panjang lagi, Institut Teknologi 10 November Foreign Language Society. Yang dimana apa tuh artinya, Mas? Itu adalah UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang dimana kita bergerak dalam bidang budaya dan bahasa gitu. Nah, kalau untuk sekarang kita pokoknya fokusnya itu lebih ke budaya asing gitu. Jadi kayak gampangnya itu kita kayak versi gratisnya dari UPT Bahasa. Yes. Karena namanya juga foreign language, jadi emang pasti budaya dan bahasa asing ya. Itu saja. Karena berfokus pada bahasa dan budaya asing nih ya, itu bahasa dan budaya dari mana aja sih yang bakal kita pelajarin di FLS ini? Jadi kalau untuk bahasa itu kita sekarang ada 3. Jadi kita ada yang namanya divisi. Itu ada 6 divisi yang di mana itu ya kayak yang tadi fokusnya bahasa dan budaya. Untuk sejauh ini kita untuk bahasanya kita ada Jepang, Korea, sama Inggris. Yang dimana Inggris ini dibagi jadi 2. Ada IDS atau Debate Society, dan satu lagi ada MUN atau Model United Nation. Enggak, itu kan 4 tuh. Jepang, Korea, IDS, sama MUN. Nah, 2-nya lagi ini dia lebih fokus ke budaya. Ada Dueling Card sama IFLS Culture itu. Wow, emang banyak sekali ya divisinya ya, karena foreign language sama foreign culture itu emang luas ya. Tapi kenapa di FLS itu cuman ada 3 negara asing, cuman Jepang, Korea, sama Inggris aja? Kenapa nggak ada bahasa atau belajarin budaya yang lain? Jadi itu sebenarnya tergantung peminat ya. Jadi misalkan pada suatu saat gitu bakal muncul misalnya banyak orang ya, banyak mahasiswa yang suka pengen belajar bahasa Jerman atau Arab gitu misalnya, dan di mana mereka ada minatnya di situ, dan juga mereka ada tenaga pengajar ya. Kalau bisa sih tenaga pengajar ahli gitu. Nah, jadi di situ ada kemungkinan kita bakal bisa buka divisi baru yang untuk bahasa tersebut. Tapi kalau kenapa cuman ada 3 itu ya tadi, karena sejauh ini memang peminatnya baru di 3 bahasa itu aja. Dan juga kan kalian juga punya pilihan lain, yaitu ada di UPT Bahasa kan. Itu kayak les-lesannya gitu. Jadi kayak ini kayak itu IFLS ini kayak alternatif dari UPT Bahasa gitulah. Oke, jadi asal ada resource sama peminatnya pasti bakal ada di FLS gitu lah ya. Sayangnya kalau selain bahasa itu belum ada gitu ya. Sejauh ini sih belum ada. Oke, nah ini kan tadi divisi di FLS itu ada banyak kan ya, ada 6 kan. Gimana kalau saya tertarik beberapa gitu, itu ada gak sih maksimal divisi yang bisa kita ikutin gitu di FLS? Jadi maksimal yang bisa kalian ikuti itu ada 6 divisi. Berarti semua dong? Ya,
itu kalian boleh Oh. ikut semua. Bahkan aku sendiri ikut 3. Itu ada Jepang, ada Dueling Card sama Gaveless 3. Culture. Ya serah kok, misalkan mau ikut semua juga nggak apa-apa selama kalian sanggup untuk bagi waktunya, bagi waktu kuliah sama waktu UKM, dan atau mungkin kalau kalian daftar UKM lain masih bisa membagi waktu dengan UKM lainnya gitu. Tergantung kalian naruh prioritas kalian tuh di mana. Jadi emang dari FLC sendiri nggak membatasi ya? Tidak. Terus nih Mas, kalau misalnya aku udah ngikutin satu divisi nih, boleh nggak sih aku pindah atau tiba-tiba masuk ke divisi lainnya gitu? Sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kan kalau misalnya buat kayak di kalau untuk kayak Jepang sama Korea itu kan kayak ada pembelajarannya. Mungkin resikonya kalian itu kayak bakal kayak kelewat pelajarannya, mungkin bahkan kelewat jauh gitu. Cuman nggak apa-apa, itu pilihan kalian. Materi gitu ya. Iya, ya tapi itu pilihan kalian kalau misalkan mau pindah atau kayak mau nambah itu juga nggak apa-apa. Oke, berarti Mas bilang tadi kalau mau join kayak divisi Jepang atau Korea yang ada pembelajarannya, itu apakah ada kayak syarat ketentuan atau mungkin seleksi lah untuk gabung ke divisi-divisi atau bahkan gabung ke IFLS gitu? Kalau kayak syarat-syaratnya yang pertama kalian mesti mahasiswa ITS, ya itu udah pasti. Jelas. Itu jelas. Kedua, kalian ya karena tempat kalian daftarnya di UKM Expo, ya itu pertama kan harus daftar di UKM Expo. Oh, jadi meskipun kalau kita mau join nih, tapi kitanya masih pemula banget, terus bener-bener gak punya pengetahuan soal bidang itu, bener-bener nol, itu boleh masuk dong ke IFLS? Oh, tentu saja boleh, 100% boleh. Karena kita ya belajar bareng gitu kan. Mungkin aja kalau misalnya kayak ada teman kalian yang memang lebih ahli, ya kalian bisa belajar dari dia karena sebaya, jadi mungkin aja bisa bisa lebih cepat dari yang lain gitu untuk belajarnya, nggak apa-apa. Bahkan kalau misal mau cerita pengalaman, aku sendiri itu nggak tahu, maksudnya kayak nggak pernah terjun langsung kayak ke dueling card, yang dimana itu kan kayak soal trading card game gitu ya, card game jenisnya gitu. Nah itu aku baru belajar pas di situ, dan itu nggak apa-apa banget. Masuk sambil belajar gitu ya? Iya. Oke. Terus gimana kalau aku ini sebaliknya Mas, aku itu udah punya pengetahuan sebelumnya, udah bukan pemula lah. Itu apakah bakal berbeda kayak proses pembelajaran atau kegiatan yang dikasih di FLS ini gitu? Oke, jadi kok misalnya kalian udah punya pengalaman atau mungkin bahkan sudah levelnya cukup, bisa dibilang cukup tinggi, itu ya nggak apa-apa. Maksudnya kayak kalian apa yang akan terjadi di situ ya, mungkin kalau untuk tahun kayak semester awal-awal gitu, kayak ya mungkin kalian mau nggak mau kayak harus ngikutin dulu masalah kayak pembelajarannya atau gimana. Tapi bisa aja kayak suatu saat kayak misalnya karena kalian udah kayak cukup ahli, itu bisa aja kan kayak diajak direkrut kayak untuk bantu ngajarin teman-temannya gitu. Itu bisa dan mungkin banget. Ini kan di FLS tadi divisinya ada banyak kan Mas, dan tuh kegiatannya pasti tiap divisi beda-beda kan. Bisa nggak sih jelasin secara singkat apa aja sih kegiatan yang bakal dilakuin di FLS tuh? Oke, jadi singkatnya, kalau untuk Jepang ya belajar Jepang, Korea ya belajar Korea. Kalau untuk IDS kalian belajar debat bahasa Inggris. Kalau untuk MUN kalian belajar kayak simulasi sidang PBB gitu. Kalau dueling card kalian belajar main dueling card. Dan kalau untuk IJ ya itu karena ada banyak macamnya, jadi nanti kalian bisa itu kayak tergantung sama isinya apa, kalian ikut gimananya aja. Yang pasti itu belajar tentang culture. Tapi kalau kalian mau tahu jelasnya itu nanti bakal dijelaskan nanti, lebih tepatnya pas di pemaparan IFLS di UKM Expo gitu. Oke, jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang ngapain aja sih di FLS ini, kegiatannya apa aja, kalian wajib ikut pemaparan IFLS di UKM Expo. Kapan tuh Mas?
Jadi kalau untuk pemaparannya itu kita IFLS itu dapatnya tanggal 27 September. Itu hari apa tuh? Hari Sabtu 27 September. 27 hari Minggu. Oh, oke. 27 Minggu 27 September 2020. Jamnya jam 2 sore 14.00 waktu Indonesia Barat. GMT +7. Oke, teman-teman pendengar bisa catat tanggal dan jamnya buat gak ketinggalan pemaparan IFLS. Kalau misalnya kalian kelewatan pemaparan IFLS, kalian bisa dengerin series podcast IFLS yang bakal diupload di IG dan YouTube IFLS untuk mengenai kegiatan-kegiatan tiap divisi yang ada di IFLS. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya aku mau daftar ke IFLS ini, ada biayanya nggak sih, Mas? Oke, untuk biaya sejauh ini dan tahun kemarin tuh, kalau untuk di UKM Expo-nya kita nggak bayar, nggak ditarik biaya sepeser pun. Cuman kalau itu belum kita tetapkan sejauh ini. Nanti kalau misalnya kayak ada info lebih lanjut ya, kalau kalian daftar nanti bakal ada infonya. Cuman sejauh ini sih gratis. Sejauh ini tidak dipungut biaya sepeser pun. 0 rupiah, 0 dolar, 0 apa lagi? Ya itulah, 0 pokoknya 0. Iya, sebutin semua mata uang. Yes. Oke, kalau gitu berarti ntar bakal dikabarin kan lewat medsos IFLS. Jadi kalian stay tune ya. Terus kalau misalnya aku udah join IFLS nih, Mas, keuntungan apa sih yang bakal aku dapat gitu kalau join di IFLS? Keuntungannya banyak. Jadi kalau untuk keuntungannya yang pasti kalian bakal dapat pengetahuan mengenai 3 negara fokusan kita, itu ada Jepang, Korea, sama Inggris. Terus nanti juga nanti kalian juga bisa dapat teman baru dari jurusan dan fakultas lain. Ya mungkin aja bisa dapat jodoh, ya nggak tahu. Dan juga nanti kita akan ada beberapa kayak serangkaian pelatihan gitu untuk kalian. Tentu saja itu daftar ya gratis sih, nggak bakal bayar kalau kalian anggota IFLS itu. Oke. Wah, aku jadi pengen daftar, Mas, tapi takutnya udah keduluan yang lain nih. Ada nggak sih kuota maksimal buat mendaftar IFLS gitu? Oke, kuota maksimal untuk IFLS adalah tidak ada. Kita tidak memasang patokan maksimal. Jadi terserah kalian mau daftar atau enggak. Kalian nggak perlu takut bakal kepenuhan. Kalian cuman boleh takut sama waktu pendaftarannya yang bakal tutup. Ya, kalian cuman boleh takut sama itu aja. Karena waktu pendaftarannya itu dari UKM Expo, jadi ada batas waktunya tapi nggak ada batas kuota orangnya. Jadi silakan yang mau daftarlah ke UKM Expo ya. Oke, sekian bahasan untuk General IFLS. Kalau kalian ingin tahu secara mendetail tentang divisi-divisi dan kegiatan IFLS, kalian bisa dengerin serial podcast ini di medsos IFLS, yaitu di IG @IFLS_ITS @IFLS_ITS dan juga di YouTube. Kalian search ITS Foreign Language Society. ITS Foreign Language Society. Kalian bisa lihat dan dengerin di situ. Kalau ada pertanyaan langsung tanya di kolom komentar IG ataupun YouTube-nya aja ya. Oke, kalau gitu makasih untuk Mas Narada yang sudah menemani kami di podcast IFLS kali ini. Oke. Dan juga terima kasih ke teman-teman pendengar yang sudah mau mendengarkan. Goodbye. Goodbye.